Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari anime Mugen Gacha episode pertama. Karena episode keduanya belum rilis, video ini akan menampilkan ilustrasi dari versi komik, sedangkan alur ceritanya diambil dari light novel, yang pastinya lebih lengkap dan sesuai dengan versi anime yang akan datang. Nah, kira-kira di video kali ini, apa yang terjadi pada Light setelah 3 tahun di Abyss dan siapa yang menjadi target balas dendam pertama Light? Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan kali ini. Sudah 3 tahun berlalu sejak hari di mana Light dikhianati oleh rekan-rekannya dan bertemu Mei di dasar Abyss. Dulu, tempat itu hanyalah tebing gelap yang menakutkan di bagian terdalam dungeon. Namun, kini telah berubah menjadi lorong yang indah. Ketika Light melangkah menyusuri lorong itu, para pelayan peri yang berdiri di kedua sisi langsung menundukkan kepala mereka dengan penuh hormat. Mereka semua adalah gadis-gadis muda yang cantik dengan berbagai bentuk dan pesona berbeda. Light hanya meminta mereka untuk tetap tenang. Para pelayan itu menjawab dengan penuh semangat. Light membalas dengan lambaian tangan yang tenang tanpa ekspresi. Meskipun ia tidak terlalu akrab dengan mereka, desain lorong batu yang bergema membuatnya dapat mendengar percakapan pribadi mereka dengan jelas. Mereka tampak sangat bahagia dan bersemangat karena bisa disapa langsung oleh Light. Beberapa dari mereka saling berbisik, menganggap diri mereka beruntung, sementara yang lain larut dalam kekaguman, memuji ketampanan dan pesona tuan mereka dengan cara yang konyol. Percakapan itu semakin ramai dengan tawa dan canda ringan di antara mereka. Light hanya tersenyum kecil mendengar ocehan mereka yang penuh kekaguman. Pelayan yang berjalan di sampingnya yang juga berperan sebagai pengawal pribadi terlihat mulai kesal. Wajahnya terlihat kesal karena marah mendengar perilaku para pelayan lainnya. Ia bahkan sempat ingin menegur mereka, namun Light segera menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa tidak perlu ada hukuman, karena semua itu hanyalah tanda bahwa para pelayan sudah benar-benar menerima dirinya sebagai tuan mereka. Mendengar itu, sang pengawal akhirnya menunduk meminta maaf dan mengendalikan emosinya. Langkah mereka berlanjut hingga mencapai ujung koridor yang megah. Tempat ini berfungsi sebagai area latihan. Di tempat inilah Light menemukan 3 orang yang sedang ia cari. Seorang gadis vampir tampak sedang kesal, mengangkat kedua tangannya dan berdebat dengan gadis di sebelahnya. Ia mencoba membuktikan bahwa dirinya tidak bodoh dengan menyebutkan perkalian sederhana, namun justru membuat kesalahan lucu di tengah-tengah usahanya. Gadis dengan topi penyihir panjang hanya bisa mengangkat bahu, tampak pasrah menghadapi kebodohan temannya yang keras kepala. Sementara itu, gadis ketiga yang lebih mungil dari keduanya mengenakan tudung dengan telinga kucing di atas kepalanya terlihat sibuk mengeong seperti kucing sungguhan, seolah tidak peduli dengan perdebatan yang terjadi di depan matanya. Ketika Light mulai mendekati mereka, ia memberi isyarat kepada pengawalnya untuk mundur dan membiarkan dirinya melangkah lebih dekat sendirian. Saat Light tiba di arena latihan yang luas dan terbuka, begitu suaranya terdengar, ketiganya menoleh hampir bersamaan. Gadis pertama yang menyapanya dengan penuh semangat adalah seorang vampir pendek berambut perak. Dari sorot matanya, jelas terlihat betapa ia mengagumi Light. Gadis itu bernama Nazuna, seorang ksatria legendaris yang berasal dari kartu super ultra langka hasil panggilan Unlimited Gacha dengan level 9999. Nazuna merupakan seorang petarung tangguh yang mengenakan armor berat. Namun jangan salah, dengan pedang raksasa yang panjangnya bahkan melebihi tubuhnya sendiri, ia bisa menebas monster sebesar apapun tanpa ragu sedikit pun. Namun di balik sifatnya itu, Nazuna ternyata cukup ekspresif dan sering bertingkah manja di hadapan Light, seperti seorang anak kecil yang ingin diperhatikan. Tak lama setelah Nazuna bicara, gadis lain langsung menyela dengan nada menggoda. Ia adalah penyihir muda berambut pirang yang mengenakan topi penyihir besar. Gadis itu bernama Ellie, kartu super ultra langka lain dengan level 9999. Ellie adalah penyihir jenius yang menguasai berbagai jenis sihir mulai dari sihir elemental, sihir hitam, hingga sihir roh. Namun yang paling menonjol dari Ellie bukan hanya kemampuannya, melainkan sifatnya yang genit dan menggoda. Ia seringkali berusaha menarik perhatian Light dengan kata-kata manis dan rayuan yang berlebihan. Namun di balik semua sikap beraninya itu, Ellie sebenarnya masih seorang gadis polos yang pemalu dan cepat tersipu jika Light menanggapinya dengan serius. Walau sering mengundang Light untuk datang ke kamarnya dengan alasan yang terdengar menggoda, kenyataannya ia sama sekali belum berpengalaman. Di sisi lain, gadis ketiga dari kelompok itu menunjukkan reaksi yang sangat berbeda.
Ia tidak berkata sepatah kata pun, melainkan mengeong pelan sambil menggosokkan kepalanya ke arah Light seperti seekor kucing yang manja. Gadis itu adalah Aoyuki, kartu super ultra langka lainnya dari Unlimited Gacha dengan level 9999. Sesuai namanya, Aoyuki memiliki kemampuan luar biasa untuk menjinakkan hampir semua makhluk, mulai dari binatang sihir, makhluk suci, hingga hewan langka yang tak bisa dikendalikan siapapun. Begitu Aoyuki mendengkur dengan suara lembut, Light hanya tersenyum kecil. Namun kali ini, ia datang bukan hanya untuk menyapa atau menenangkan ketiga gadis itu. Ia punya urusan penting yang ingin dibicarakan dengan mereka. Karena itu, Light kemudian memberitahu bahwa kedatangannya bukan hanya untuk Nazuna, tapi untuk ketiganya sekaligus. Suasana yang semula tenang mendadak berubah menjadi serius ketika dari balik kegelapan muncul seekor monster berkaki 4 yang berjalan perlahan menuju arah mereka. Light sebenarnya sudah menyadari keberadaan makhluk itu sejak awal, namun baru kini ia melihatnya jelas. Saat pandangannya tertuju pada sosok itu, ingatannya seketika terlempar ke masa lalu. Ke saat pertama kali ia terjatuh ke titik terendah abyss dan berhadapan dengan makhluk buas yang serupa. Trauma lama pun kembali menghantui, membuat tubuhnya menegang tanpa sadar. Melihat betapa takutnya Light, ketiga gadis yang selalu berada di sisinya segera membentuk formasi bertarung. Mereka tahu betul makhluk itu, seekor Snake Hellhound, bukanlah lawan sepele. Nazuna yang paling agresif di antara mereka langsung mengangkat pedang besarnya dengan mudah. Ellie di sisi lain mengeluarkan buku sihirnya yang besar sambil membiarkan aura haus darah keluar tanpa kendali. Ia merasa bahwa penghinaan terhadap Light tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sedangkan Aoyuki dengan ekspresi dingin di balik tudungnya memegang rantai besi yang ujungnya terikat pada kerah logam berduri. Ia tampak siap melepaskan amukan mematikan kapan saja. Ketiganya begitu terpancing emosi hingga tanpa sadar bertekad memusnahkan semua spesies Snake Hellhound dari dungeon, bahkan dari permukaan dunia. Mereka menganggap makhluk itu sudah melampaui batas dengan berani menampakkan diri di hadapan Light. Dan Snake Hellhound level 1000 itu langsung gemetar ketakutan. Jika saja Light memberi isyarat setuju, bukan tidak mungkin mereka akan menghabisi semua makhluk sejenisnya dalam sekejap. Namun Light segera menarik napas panjang dan menenangkan diri. Ia tahu ketiga gadis itu bertindak demi dirinya, tapi amarah mereka bisa berujung fatal. Ia menyuruh mereka mundur, menyadarkan bahwa makhluk itu tidak berbahaya dan hanya ketakutan. Menurutnya, setelah diperhatikan baik-baik, Snake Hellhound itu bahkan terlihat cukup lucu. Light pun mendekati makhluk tersebut perlahan dan dengan hati-hati mengulurkan tangannya untuk mengelus kepala monster itu. Menyadari bahwa nyawanya masih diselamatkan, Snake Hellhound itu berguling ke belakang, memperlihatkan perutnya, seolah meminta dilus lebih lama. Ketiga gadis yang tadinya siap menyerang akhirnya menurunkan senjata dan mundur dengan patuh, menerima keputusan Light tanpa protes. Setelah ketegangan reda, Light akhirnya membahas tujuan utamanya datang ke tempat itu. Ia baru saja menerima kabar dari Mei bahwa target mereka telah memakan umpan, dan kini saatnya bagi mereka untuk bersiap bergerak. Light begitu bersemangat hingga memilih menyampaikan kabar ini langsung, alih-alih menggunakan telepati seperti biasanya. Kabar itu langsung disambut antusias oleh Nazuna. Ia tampak sangat gembira dan dengan semangat menyatakan kesiapan untuk ikut dalam aksi kali ini. Ellie di sisi lain menatap Light dengan sedikit kecewa. Ia tidak menyukai keputusan menjadikan Mei sebagai umpan dalam misi tersebut karena merasa dirinya lebih layak memegang peran itu. Namun, Light menjelaskan dengan sabar alasan dibalik keputusannya. Ia menyadari bahwa penampilan Ellie, terutama bentuk telinganya yang sedikit lancip seperti ras elf, membuatnya sulit disamarkan sebagai manusia. Sementara Mei, dengan penampilannya yang menyerupai pelayan manusia biasa, lebih cocok untuk misi penyamaran itu. Demi keamanan dan keberhasilan rencana, pilihan itu dianggap paling tepat. Ellie akhirnya memahami alasan tersebut meski masih menunjukkan sedikit rasa tidak puas. Light tersenyum dan menegaskan bahwa ia tidak hanya mengandalkan satu orang saja. Ia membutuhkan semua dari mereka, Nazuna, Ellie, dan Aoyuki, karena setiap dari mereka memiliki peran penting. Light hanya bisa tersenyum canggung melihat reaksi berlebihan mereka. Meski sedikit kikuk, di dalam hatinya ia merasa lega dan bersemangat. Setelah 3 tahun penuh penantian, kini langkah pertama dari balas dendamnya akhirnya akan segera dimulai. Sementara itu, di tempat lain, Garou terlihat senang saat berjalan menyusuri jalan utama kota.
Setiap orang yang dilewatinya segera menyingkir memberi jalan. Banyak dari mereka berseru dan memujinya. Ada yang menawarkan diri untuk menemaninya. Ada pula yang mencoba menarik perhatiannya dengan berbagai cara. Garou hanya mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar keramaian itu berhenti. Dalam hati, Garou menyadari bahwa dirinya kini menjadi calon terkuat untuk menduduki posisi kepala suku manusia serigala berikutnya. Pikiran itu membuatnya merasa puas, seolah semua usahanya selama ini mulai membuahkan hasil. Setibanya di sebuah bar, Garou duduk dan menikmati minuman yang disajikan oleh pelayan. Pelayan itu sangat menghormatinya, mengetahui bahwa Garou adalah seorang beast folk terkenal yang dulunya yatim piatu. Rasa bangga mengalir dalam diri Garou setiap kali melihat bagaimana orang-orang menatapnya dengan kagum. Ia bahkan memberi saran kepada pelayan itu agar lebih mengandalkan indera penciumannya dalam bekerja, menyinggung kemampuan alami ras mereka. Pelayan itu memahami maksudnya dan segera menuruti nasihatnya, terutama karena tahu Garou pernah menjalani misi besar 3 tahun lalu. Dalam hati, Garou mengenang masa itu dengan rasa puas. Misi tersebut membuatnya kaya hanya dengan membunuh satu orang, seorang manusia bernama Light. Meski tubuh Light tak pernah ditemukan setelah peristiwa teleportasi itu, semua orang sepakat bahwa bocah itu pasti sudah mati. Dengan begitu, para peserta misi tetap mendapat bayaran penuh. Namun, di balik rasa puasnya, Garou masih menyimpan sedikit rasa penasaran. Ia bertanya-tanya, jika Light benar-benar seorang master seperti rumor yang beredar, apakah perlakuan terhadap mereka akan berbeda? Apa sebenarnya arti dari seorang master itu? Garou sempat terpikir untuk mencari tahu lebih dalam, mungkin dengan melakukan penyelidikan rahasia demi memuaskan rasa ingin tahunya. Namun, naluri hewaninya memperingatkan bahwa hal itu sangat berbahaya. Garou tahu betul, nalurinya telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali, dan kali ini pun ia memilih untuk menuruti firasatnya. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup demi rasa penasaran. Ia telah memiliki segalanya, status, kekuasaan, dan kehormatan. Dahulu ia hanyalah yatim piatu yang hanya bisa bertarung untuk bertahan hidup. Tapi kini ia berada di ambang menjadi pemimpin tertinggi suku serigala. Semua yang diimpikannya kini sudah dalam genggaman. Saat Garou sedang duduk, suasana di sekitarnya berubah ketika seorang perempuan muncul dan menyapanya. Reaksi awal muncul berupa geraman kesal dari bibir Garou. Sebuah respons otomatis terhadap gangguan saat ia berusaha melupakan segala hal tentang Master. Namun kekesalan itu sirna seketika saat ia menatap perempuan di depannya, berwajah cantik sampai membuat Garou bertanya-tanya apakah ia benar-benar manusia. Perempuan itu lalu memperkenalkan diri sebagai Mei, seorang pelayan yang bersumpah setia kepada Light. Dengan ekspresi sedih dan suara penuh harap, Mei bercerita bahwa selama ini ia mencari keberadaan Light yang terakhir terlihat saat menjadi anggota kelompok petualang Concord of the Tribes. Ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa Light bukanlah anak petani biasa seperti yang selama ini diyakini banyak orang, melainkan putra keluarga bangsawan. Walau nama keluarganya tidak pantas disebutkan begitu saja, karena keadaan yang di luar kendali, Light pernah tinggal bersama keluarga petani. Dan setelah terpisah bertahun-tahun, Mei kini berharap bisa bersatu kembali. Ia masih ingin mengetahui momen terakhir Light bersama Concord of the Tribes. Untuk itu, ia meminta tolong pada Garou agar membawanya ke lokasi terakhir di mana Light terlihat hidup. Sebagai imbalan, Mei menawarkan bayaran yang besar dengan jumlah yang cukup untuk membiayai pembangunan sebuah rumah sederhana. Tawaran itu segera memicu perhitungan di kepala Garou. Dalam benak Garou, tawaran semacam itu tampak naif dan sangat menguntungkan. Ia mencela bagaimana Mei berupaya menengok lokasi terakhir seseorang. Meski ragu, Garou merasa sedikit lebih aman karena ia masih menyimpan kartu truf rahasia di saku bajunya, sebuah senjata atau jalan keluar yang sudah dipunyainya sejak sebelum bergabung dengan Concord of the Tribes. Rasa aman itu cukup untuk membuatnya mempertimbangkan tawaran Mei. Akhirnya, ia memutuskan menerima permintaan itu dengan syarat bayaran yang ia tetapkan sendiri dan berencana mengajak beberapa manusia serigala muda yang setia sebagai pendamping perjalanannya. Di balik keputusan itu, niat serakahnya tetap ada. Garou berpikir, Mei yang dianggap lemah itu terlalu bodoh untuk menyadari niatnya. Garou sempat merencanakan untuk menipu Mei, menikmati sebuah kesempatan, lalu menjualnya sebagai budak demi keuntungan lebih besar. Itu saja pembahasan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.